Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Fatia Hanifa Asrul, mahasiswi jurusan Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar. Video ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah Pembiayaan dan Penganggaran Kesehatan, di mana kali ini saya akan membahas mengenai sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia yang meliputi definisi, sumber, aturan perundang-undangan, macam-macam sistem pembiayaan kesehatan, lalu fungsi, syarat pokok, dan definisi asuransi, serta poin yang tidak kalah penting dalam pembiayaan kesehatan yakni whole account, national whole account, dan district whole account. Menarik bukan? Tidak perlu berlama-lama, yuk simak materinya. Baik, langsung saja kita akan membahas materi mengenai sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia. Yang pertama adalah definisi sistem pembiayaan kesehatan. Sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu mengetahui apa itu sistem pembiayaan kesehatan. Sistem pembiayaan kesehatan merupakan salah satu bidang ilmu dari ekonomi kesehatan atau health economy, di mana biaya kesehatan adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Kemudian, biaya kesehatan itu sendiri dapat ditinjau dari dua sudut, di mana yang pertama adalah penyedia pelayanan kesehatan. Yang dimaksud dengan biaya kesehatan dari sudut penyedia pelayanan atau health provider adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat menyelenggarakan upaya kesehatan. Yang kedua adalah pemakai jasa pelayanan. Yang dimaksud dengan biaya kesehatan dari sudut pemakai jasa pelayanan atau health consumer adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat memanfaatkan jasa pelayanan. Berbeda dengan pengertian pertama, maka biaya kesehatan di sini menjadi persoalan utama para pemakai jasa pelayanan. Poin selanjutnya adalah sumber pembiayaan kesehatan. Telah kita ketahui bersama bahwa sumber pembiayaan untuk penyediaan fasilitas-fasilitas kesehatan melibatkan dua pihak utama, yaitu pemerintah atau publik dan swasta atau private. Secara umum, sumber biaya kesehatan dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, bersumber dari anggaran pemerintah. Pada sistem ini, biaya dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Yang kedua adalah bersumber dari anggaran masyarakat. Dapat berasal dari individual ataupun perusahaan. Sistem ini mengharapkan agar masyarakat berperan aktif secara mandiri dalam penyelenggaraan maupun pemanfaatannya. Yang ketiga adalah bantuan biaya dari dalam dan luar negeri. Sumber pembiayaan kesehatan khususnya untuk penata laksanaan penyakit-penyakit tertentu cukup sering diperoleh dari bantuan biaya pihak lain, misalnya oleh organisasi sosial ataupun pemerintah negara lain. Dan yang terakhir adalah gabungan anggaran pemerintah dan masyarakat. Sistem ini banyak diadopsi oleh negara-negara di dunia karena dapat mengakomodasi kelemahan-kelemahan yang timbul pada sumber pembiayaan kesehatan sebelumnya. Selanjutnya adalah perundang-undangan pokok pembiayaan kesehatan di Indonesia. Yang pertama adalah dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 12/2013 menyatakan bahwa pembayaran BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama dilakukan secara praupaya berupa kapitasi dan bukan pembayaran secara tunai atau free for service. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 berisi tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang SJSN. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang-Undang BPJS, yang memberikan mandat kepada pemerintah untuk memulai reformasi pembiayaan kesehatan pada tahun 2014 dengan harapan dapat mewujudkan cakupan kesehatan semesta atau UHSI pada 2019. Yang terakhir adalah
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Poin selanjutnya adalah macam-macam sistem pembiayaan kesehatan nasional. Yang pertama adalah free for service atau out of pocket. Sistem ini secara singkat diartikan sebagai sistem pembayaran berdasarkan layanan, di mana pencari layanan kesehatan berobat lalu membayar kepada pemberi pelayanan kesehatan atau PPK. PPK, dokter atau rumah sakit, mendapatkan pendapatan berdasarkan atas pelayanan yang diberikan. Semakin banyak yang dilayani, semakin banyak pula pendapatan yang diterima. Kemudian, contoh yang kedua adalah health insurance. Health insurance dapat diartikan sebagai sistem pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga atau pihak asuransi setelah pencari layanan kesehatan berobat. Sistem health insurance ini dapat berupa sistem kapitasi dan sistem diagnosis relate group atau DRG system, di mana sistem kapitasi merupakan metode pembayaran untuk jasa pelayanan kesehatan, di mana PPK menerima sejumlah tetap penghasilan per peserta untuk pelayanan yang telah ditentukan per periode waktu. Kemudian, sistem kedua yaitu DRG atau Diagnosis Relate Group. Pada sistem ini, pembayaran dilakukan dengan melihat diagnosis penyakit yang dialami pasien. PPK telah mendapat dana dalam penanganan pasien dengan diagnosis tertentu dengan jumlah dana yang berbeda pula tiap diagnosis penyakit. Poin selanjutnya adalah syarat pokok pembiayaan kesehatan. Yang pertama adalah jumlah. Syarat utama dari biaya kesehatan haruslah tersedia dalam jumlah yang cukup. Yang dimaksud cukup adalah dapat membiayai penyelenggaraan semua upaya kesehatan yang dibutuhkan. Yang kedua adalah penyebaran, berupa penyebaran dana yang harus sesuai dengan kebutuhan. Jika dana yang tersedia tidak dapat dialokasikan dengan baik, niscaya akan menyulitkan penyelenggaraan setiap upaya kesehatan. Yang ketiga adalah pemanfaatan. Sekalipun jumlah dan penyebaran dana baik, tetapi jika pemanfaatannya tidak mendapat pengaturan yang optimal, niscaya akan banyak menimbulkan masalah. Selanjutnya adalah fungsi pembiayaan kesehatan. Yang pertama adalah penggalian dana. Penggalian dana untuk upaya kesehatan masyarakat atau UKM. Sumber dana untuk UKM terutama berasal dari pemerintah baik pusat maupun daerah melalui pajak umum, pajak khusus, bantuan dan pinjaman serta berbagai sumber lainnya. Selanjutnya adalah penggalian dana untuk upaya kesehatan perorangan atau UKP, berasal dari masing-masing individu dalam satu kesatuan keluarga. Fungsi selanjutnya adalah pengalokasian dana. Alokasi dana dari pemerintah yakni alokasi dana yang berasal dari pemerintah untuk UKM dan UKP dilakukan melalui penyusunan anggaran pendapatan dan belanja baik pusat maupun daerah sekurang-kurangnya 5% dari PDB atau 15% dari total anggaran pendapatan dan belanja setiap tahunnya. Alokasi dana dari masyarakat yakni alokasi dana dari masyarakat untuk UKM dilaksanakan berdasarkan asas gotong royong sesuai dengan kemampuan, sedangkan untuk UKP dilakukan melalui kepesertaan dalam program jaminan pemeliharaan kesehatan wajib dan atau sukarela. Dan yang terakhir adalah pembelanjaan. Pembiayaan kesehatan dari pemerintah dan public-private partnership digunakan untuk membiayai UKM. Pembiayaan kesehatan yang terkumpul dari dana sehat dan dana sosial keagamaan digunakan untuk membiayai UKM dan UKP. Pembelanjaan untuk pemeliharaan kesehatan masyarakat rentan dan kesehatan keluarga miskin dilaksanakan melalui jaminan pemeliharaan kesehatan wajib.
Selanjutnya adalah definisi dari asuransi kesehatan. Dalam konteks asuransi kesehatan, pengertian asuransi adalah memastikan seseorang yang menderita sakit akan mendapatkan pelayanan yang dibutuhkannya tanpa harus mempertimbangkan keadaan ekonominya. Ada pihak yang menjamin atau menanggung biaya pengobatan atau perawatannya. Semua dana untuk kesehatan ditampung pada asuransi kesehatan, baik publik maupun swasta, dan di anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penampungan dana tersebut mengalokasikan kembali dana dari individu yang sehat ke individu yang sakit, kemudian dari individu dengan risiko sakit lebih rendah untuk risiko sakit tinggi yang memerlukan biaya perawatan yang tinggi. Selanjutnya, di dalam pembiayaan kesehatan, ada poin penting yang perlu diketahui, yakni health account. Health account erat kaitannya dengan belanja kesehatan, yakni proses pencatatan dan klasifikasi data untuk menggambarkan aliran belanja dalam penyelenggaraan sistem kesehatan sebagai monitoring transaksi. Health account diperlukan untuk mempelajari pengeluaran masa lalu secara retrospektif, meningkatkan sistem akuntabilitas perencanaan dan alokasi sumber daya yang bertujuan membantu negara-negara dalam melindungi rakyatnya dari ancaman pengeluaran biaya kesehatan, mengurai ketidakseimbangan dalam kesehatan pada program jaminan kesehatan nasional. Selanjutnya ada pula yang dimaksud dengan National Health Account. Ruang lingkup pencatatan, analisis, dan pelaporan data pembiayaan kesehatan di tingkat nasional disebut NHA dan pada level provinsi disebut PHA atau Provincial Health Account. Sedangkan pada tingkat kabupaten atau kota disebut DHA. Perhitungan NHA di Indonesia bertujuan, yang pertama, mengetahui sumber daya kesehatan, yaitu siapa yang diberikan pelayanan kesehatan dan siapa yang membayar pelayanan tersebut. Yang kedua, sebagai alat dalam perencanaan, pengembangan, dan pengawasan pembiayaan kesehatan nasional. Dan yang terakhir adalah District Health Account. DHA adalah suatu instrumen yang di dalamnya terdapat data lengkap dan akurat tentang sumber-sumber dan pengeluaran pembiayaan kesehatan. Jenis pelayanan kesehatan apa saja yang menggunakan biaya kesehatan, serta yang membayar biaya kesehatan tersebut, siapa saja di tingkat kabupaten atau kota. DHA menghasilkan data yang dapat dimanfaatkan untuk bahan advokasi kepada pengambil kebijakan dengan harapan dapat memperbaiki kelemahan atau kekurangan sistem pembiayaan.